Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua keluarga besar Aki Mulyo dimanapun berada. Semoga semuanya dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keadaan sehat walafiat, dan di dalam kebahagiaan yang nantinya akan kekal abadi sampai akhirat. Perkenalkan, nama saya Bayudi, putra kedua dari Siti Sunarni, dan beliau juga putri kedua dari Aki Mulyo. Di sini saya akan mengupas tuntas siapakah gerangan Aki Mulyo, Aki kita semua, yang notabene dengar ceritanya beliau adalah sosok pejuang, bahkan pernah menjabat sebagai Kapolsek Cimanggu. Akan tetapi itu saya hanya mendengar ceritanya. Untuk lebih jelas dan lebih detail siapa beliau, mari kita kupas tuntas dengan narasumber. Siapakah dia? Monggo perkenalkan sendiri. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Dedi, anak dari Pak Mulyo, nomor 3. Ya, Pak Dedi ya. Tadi sudah memperkenalkan bahwa Pak Dedi ataupun Mang Dedi yang dikenalnya dengan nama Mang Dedi atau oleh cucu-cucunya adalah Mbak Jenggot, sudah memperkenalkan bahwa Mang Dedi adalah putra ketiga dari Aki Mulyo. Kalau Mang Dedi nyebutnya Bapak Mulyo, kalau saya Aki karena sebagai saya punya. Saya pernah mendengar sosok beliau adalah sosok pejuang, Mang Dedi. Sejauh mana yang Mang Dedi ketahui tentang ayahanda atau Aki Mulyo? Bapak saya nama Pak Mulyo. Nama lengkapnya? Nama lengkapnya ya, kalau panggilan kecilnya Mulyo, di Jawa Barat, karena dia lahiran Kabupaten Ciamis, aslinya dari Batu Karas, daerah Tujulan. Maksudnya Ciamis? Maksudnya dulu Kabupaten Ciamis. Lahir pada tahun 12 Agustus 1972. Nah, dia dulu usia 21 tahun salah. Dia ikut pendidikan kepolisian di Bandung dan ditugaskan, menurut ceritanya Bapak dulu, ditugaskan di Tanjung Priuk melakukan. Zaman itu berarti sudah merdeka ya, Bang? Belum. Oh, belum merdeka. Belum merdeka, masih di bawah kekuasaan Jepang. Itu menurut ceritanya gitu. Terus dipindah, dan saya juga nggak tahu sampai kemana. Cuma yang saya ingat, tahu ceritanya dulu pindah di Purbalingga ya, terus ke Banyumas. Saya lahir di Banyumas tahun 1953. Berarti ketika pindah di Purbalingga, Aki Mulyo masih bujang? Ya mungkin sudah punya anak. Ya, Banyumas. Oh, berarti tahun ketika 21 ikut pendidikan, ketika Umur 21 pendidikan. ikut pendidikan, ketika dinas di Purbalingga, Mang Dedi tidak tahu persis Belum sudah ingat. masih berjalan atau sudah menikah. Belum ingat. Oke. Tahunya waktu saya ingat waktu di Banyumas, memang sudah ingat, tapi kan masih kecil, belum sekolah. Sekitar tahun di Banyumas, Lahir tahun 53 sampai kurang lebih usia hampir 6 tahun. berarti tahun 60. Kurang lebih, soalnya begitu pindah ke Purwokerto, Mamang sekolah di SR. Berarti sekitar tahun 62, 60. 1962. 60, 60-an, 89. Soalnya untuk masuk sekolah dulu tangan harus begini.
Kalau sudah sampai ke kuping, tangan ini baru boleh masuk. Di usia Mang Dedi usia 6 Kurang tahun. lebih 6 tahun. Sekolah di situ sampai bapak itu tugas di Purwokerto, kalau nggak salah di Raja Semangsang. Jadi anggota Polsek. Polisian Raja Semangsang, entah itu Polres atau Polsek, saya kurang jelas. Cuma kantornya saya juga sampai sekarang masih hafal. Nah dari situ Itu masih istri Mayo. masih istri Mayokno. Dari situ bapak dinas, masalah keluarga, Maman kurang tahu. Tahu mama meninggalkan anak-anak. Sekitar tahun Ya sebenarnya tahun atau usia Mang Dedi sekitar 63 64. Berarti usia Mang Dedi sekitar 10 tahun lah ya. Ya. Mang Dedi usia Mang Yono aja masih baru lahir belum lama. Berarti keadaan Mang Yono masih kecil. Ya masih bayi, Mang Yoyo sudah meninggalkan keluarga. meninggalkan keluarga atau kategori mungkin sudah bisa ranjang gitu. Ya bisa dikatakan begitu. Belum dan meninggalkan. Waktu itu waktu meninggalkan Mang Dedi siapa itu? Ikut bapak. Itu Aki Mulyo. Iya. Semua anak-anak ikut bapak. Dalam keadaan single sendirian lah ya gitu. Ya. Bapak khususnya juga ada Semangsang. Masih di Purwokerto, tugas ditinggal Mayoyo dengan ngurusi anak 6. 6. Luar biasa sekali. Seorang pegawai yang padat jadwal dinasnya dan benar dicoba dengan masalah keluarga sehingga bisa mengurusi anak-anaknya yang waktu itu masih kecil-kecil. Itu semuanya. Mang Dedi aja masih 10 tahun dan Mang Yono itu masih usia bayi. Sangat luar biasa sekali. Kemudian setelah itu Mang Dedi setelah kepergian Mang Yoyo itu berapa waktu lama, bulan, tahun kemudian menikah lagi atau tidak menikah sampai Mang Yono sudah gede atau gimana? Kalau bapak tidak menikah lagi. Kalau bapak, kalau mama, tahu punya kenalan seorang masinis. Nah, seorang masinis Iya. namanya apa lah? Berapa kira-kira? Tapi itu Mang Dedi sudah besar ya? Udah ingat, Udah ingat. bukan udah besar, udah ingat. Ya mungkin para cucu-cucunya Mayoyo ataupun Aki Mulyo itu ingat dengan kenangan foto Mayoyo yang bersama seorang lelaki yang tinggi besar kumis hitam. Mungkin itu yang Mang Dedi ya? Itu udah tahun 67. Oh, 67. Tahun 67 dengan itu namanya Pak Marno. Jadi Mang Dedi usia 12 tahun. 13. Bukan Jadi Mang Dedi usia 13 tahun. itu Pak Marno, kenalannya juga lagi sama-sama dagang gas. Dan selama itu di dalam kesendiriannya Mbah Mulyo atau Aki Mulyo di dalam mengusik nama anak itu, bagaimana itu sampai bertahan bertahun-tahun gitu? Tidak memang lagi. Masih ya. Gimana lagi? Termasuk buat Tati, mungkin ibunya Umi lah ya. Waktu itu Banyak kumpul Pak. saling Pada tahun berapa itu ya, setelah kita kerja pulang, saat itu di Jakarta. pindah tugas ke Jatilawan, terus Tati pindah ke Jakarta. Sehingga yang di Jakarta waktu itu ibunya Uyut, Mang Dedi, Mang Yono, Denny. Ya, Masih 5 orang di Polsek Jatilawang yang saat ini. Masih sendiri juga. masih sampai terjadinya tahun 65. 65. Itu tahun 65. Apa juga berita? 67 Saya awal 66. awal baru menikah. Usia Mang Dedi waktu itu
Waktu itu padahal udah masuk SMP pada waktu itu sekolah SMP Maten. Mang Yono juga masih di situ, Masih ikut. Berarti ketika Mbah Mulyo atau Aki Mulyo menikah dengan yang kedua, anaknya masih 5 orang. Masih Mang Dedi ingat waktu itu nikahnya tahun berapa? awal tahun 66. Awal tahun 66. Setelah menikah berapa lama Mang Dedi ikut dengan ibu yang baru atau ibu yang kedua? Itu malah nggak ikut. Oh nggak ikut. Nah terus? Jadi bapak itu tidak mau tinggal di asrama, itu tidak mau. Lebih baik sewa rumah kedua. Terus? Jadi waktu dinas, anak-anak tetap tinggal. Tapi semuanya sekolah. Sekolah. Mang Yono waktu itu sudah sekolah belum? Sekolah. Sekolah. Nah, Mang Yono tahu nggak ceritanya dari cerita lama kok bisa anaknya tinggal di kamu ikut siapa? Pada waktu itu kan sih tinggal-tinggal. Ya. Nah karena sih tinggal-tinggal, pada yang diurusin. Jadi panggil bisa kenal itu untuk majikan. Di tempatnya? Ya kalau Mbok. Mbok waktu itu di Tengah. oh di bukan di Banjar. Bukan. Tengah. Memang asli Tengah. Mbok. Mbok di Banjar. Asli Banjar tapi tinggal di Mang Dedi sama Bunani ikut neneknya di Karangtengah, Majenang. Saya baru paham, baru ngeh malah ini. Perlu diketahui bahwasanya Mbah kita atau Aki Mulyo setelah menikah lagi dengan yang kedua setelah lama tinggal Mbah kita, Mbak Yoyo yang meninggalkan anak 6, dua tadi di Jakarta, kemudian Bunani sama Mang Dedi Karangtengah ikut neneknya di Eni, sama Biyeti sama Mang Yono ikut Aki Mulyo di Jatilawang waktu itu, dan kemudian Mbak Aki Mulyo nikah lagi dengan Ibu Siti Supia yang Ibu Narti. Atau yang kedua yang menurut cerita dari narasumber kita selisih usianya adalah 25 tahun, sangat luar biasa yang jarang terjadi waktu itu. Kalau sekarang mungkin lagi ngetren-ngetrennya nikah dengan beda usia yang sangat jauh. Dan menikah yang kedua ini Aki Mulyo dikaruniai 4 orang anak, yaitu Ligar, Liksung, Ligun, dan Om Herman. Dikenal Om Herman karena yang terganteng, Om kita yang terganteng. Oke Mang Dedi, setelah beliau menikah lagi dan punya anak 4, kemudian tugas di Cimanggu, dan kemudian lagi balik lagi ke Kuncen, sampai kemudian pensiun di Kuncen yang terakhir ya Mang Dedi. Selama tugas dari kepolisian, Mang Dedi tahu nggak beliau itu memiliki prestasi apa saja? Kemudian balik lagi di Jatilawang karena istri yang kedua asli jadi Jatilawang. Berarti
Berarti setelah pensiun di Cimangguk kemudian balik ke kampung halaman istri yang kedua, Ibu Marti, dan pensiun waktu itu di usia berapa mungkin? Aki Mulyo? Waktu itu usianya 78 pensiun. 78 tahun 78 pensiun, kurang lebih di kepolisian kan paling banyak 30 tahun. Akhirnya Tapi di atas hampir 22. Iya. Pensiun tahun 78 berarti usia 56 pensiun. Nah setelah pensiun berarti menetap di Pak Kuncen. Bang Dedi tahu cerita Mbah Aki Mulyo setelah pensiun di Jatilawang seperti apa? Apakah beliau sosok yang karena militer itu orangnya kejam, sangar, ditakuti oleh masyarakat, atau malah sebaliknya dia support dengan masyarakat atau gimana? Iya, dengan masyarakat. Jadi menyatu dengan masyarakat gitu ya? Masyarakat yang lagi istrinya orang itu. Berapa situasi. Makanya dia dulu dikenalnya dengan Pak Ajun. Pak Ajun. Ya, kalau menanyakan rumahnya Pak Ajun di mana, saya kasih tahu. Tapi kalau nanya rumahnya Pak Mulyo di mana, cara bilang tahu. Kenapa dijuluki Pak Ajun, Pak? Karena Pak aja waktu itu jabatan Ajun Inspektur. Ajun Inspektur Polisi Ajun itu singkatan dari Nggak tahu. ajudan. itu Ajun Inspektur Ajun Inspektur. Oh, Ajun Inspektur. tingkat 1 tingkat 2 kalau itu. Sehingga dibilangnya dengan Ajun. Pak Ajun. Tidak mentang-mentang aku polisi, kudu diajeni, kudu dihormati atau enggak ya? Sangat luar biasa. Padahal waktu itu yang dikenal ketika dia menjabat, jangankan polisi Mang Dedi, kadus atau zaman sih kudu kadus ya, Banpol. bau itu bedanya masyarakat apa maning polisi, dan ternyata tidak dibedeni. Berarti membuktikan bahwa Aki Mulyo itu sangat membau dengan masyarakat, orangnya sangat lembut, lemah lembut, termasuk kepada cucu-cucunya, termasuk saya dan cucu yang sangat disayang oleh Aki Mulyo menurut saya gitu loh. Menurut ceritanya malah banyak orang yang berterima kasih kalau Pak Mulyo Masya Allah ya. yang pulang dari Pulau Buru karena politik. Padahal katanya ketika pensiun Mbah Aki Mulyo juga difungsikan di desanya Mang Dedi sebagai apa? Mang Dedi tahu? LKMD ya, Oh, jadi ketua LKMD. LKMD, terus koperasi, terus jadi sesepuh ada situ, ada PKW, jadi akademi kedua. Dengan demikian berarti menunjukkan bahwa Aki Mulyo itu betul-betul sosok yang menjadi figur, bisa menjadi panutan masyarakat waktu itu, dengan bukti beliau dijadikan sebagai ketua beberapa organisasi, termasuk organisasi pemerintahan, termasuk adat kejawen, termasuk juga dari pensiunan kepolisian. Iya Bang Dedi, kalau itu juga Uyu pernah diceramai seperti itu, orang usah jadi tentara laka duite. Tapi kan waktu itu Bang Dedi, kedudukan Mbah Aki Mulyo itu sebagai kapolsek loh, celah-celah atau lubang-lubang untuk mendapatkan kekayaan itu banyak Bang Dedi. Apakah Mbah Aki Mulyo tidak mempunyai jiwa yang seperti itu atau gimana Bang Dedi? Nyatanya hidupku bisa, rumahku tak punya. Berarti menandakan Mbah Aki Mulyo itu tidak pernah mengambil kekayaan yang bukan menjadi haknya ya. Kalau sekarang itu berarti seorang anggota polisi yang betul-betul bersih, tidak pernah korupsi begitu. Mungkin kalau bapak korupsi, mungkin anaknya di sini hidupnya. Walaupun itu hasilnya dari hasil yang tidak halal. Nyatanya bapak itu bisa rumah udah punya tapi pensiun. Oke, Bang Dedi
sampai punya pendapat dengan kejujuran dari Mbak Aki Mulyo itu hidupnya susah, tidak bangga mempunyai bapak yang betul-betul mendapatkan rezeki itu secara halal. Keinginan anak-anaknya itu yang mbok yo dari kepala loh, dari kapolsek loh, yo sing loh, ambil banyak hak, tapi ternyata Aki Mulyo tetap menjadi orang anggota yang jujur, walaupun anak-anaknya hidupnya tidak seperti kebanyakan anak polisi yang saat itu. Dengan sifat jujurnya beliau itu secara tidak langsung saat ini yang kita nikmati, dengan beliau jujur, dengan beliau memberikan nafkah yang halal kepada anak-anaknya, kepada putri-putrinya dan putra-putranya, tidak terasa saat ini hasil itu dengan dibuktikan banyak cucu-cucunya yang berhasil, banyak cucu-cucunya yang sukses. Mungkin secara tidak langsung lantaran aki kita yang waktu itu tidak mengambil haknya untuk ngopeni anak istrinya. Setelah cerita begitu banyak dari istri yang pertama, Mbak Aki Mulyo memiliki 6 orang anak. Yang pertama adalah Bu Tati, ibunya Kak Agus Kak Asep. Yang kedua, putra keduanya adalah Ibu Nani Sunarni, ibu saya. Yang ketiga, Amang Didi. Yang keempat, Biyeti. Nah, ini sosok Biyeti yang banyak dari generasi anaknya atau cucunya Mbak Mulyo tidak mengenal. Saya sendiri tidak mengalami, tidak pernah ketemu, ataupun ketemu tapi tidak pernah ingat. Kemudian yang kelima adalah Bu Eni, yang kelima Mang Yono. Mungkin yang sangat dikenal oleh generasi kita, sosok-sosok itu adalah selain dari Biyeti. Itu anak dari Mbak Aki Mulyo dari istri Mayoyo. Berarti 6 orang anak, laki-laki 2, perempuannya 4. Sekarang yang masih ada yang perlu dan harus kita takdimi dan kita hormati, beliau adalah Mang Dedi sebagai putra ketiga dari Mulyo dan Bu Eni sebagai putri kelima dari Aki Mulyo. Demikian yang bisa dikupas dari sosok aki kita, Aki Mulyo. Pilih banyak kata yang tidak berkenan atau keterangan yang wah kudune ngene. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.